Kemudian syarat yang ketiga adalah air itu tidak berubah. Kalau seandainya berubah, najis. Binatangnya mati dengan sendirinya masuk ke dalam air atau benda-benda cair. Binatangnya tidak mempunyai darah mengalir, seperti umpama cecak umpama. Tapi karena kelawasan mati, sudah beberapa jam tiba-tiba airnya berubah. Baik baunya kah, bau cacak, atau warnanya kah menjadi kuning atau coklat atau apa saja, atau rasanya pahit-pahit umpama, wah ini rasa ini bekas bangkai tadi. Apalagi tiga-tiganya warnanya, baunya dan rasanya berubah semua, maka air ini hukumnya menjadi najis. Hukumnya menjadi najis. Ya, jadi ingatin tuh ya, 3 syarat tadi. Binatangnya tidak mempunyai darah mengalir. Yang kedua apa tadi? Jatuh dengan sendirinya, mati dengan sendirinya dan jatuh ke dalam bak tadi dengan sendirinya. Yang ketiga tidak berubah. Mudah dipaham kira-kira? Pertanyaan. Ada anak tikus curut. Tikus, tahu tikus ya? Maksudnya tikus curut. Pernah lihat nggak tikus curut? Tikus curut itu aja sudah kecil, apalagi anaknya. Nah, mamanya itu bikin sarang di pelapon. Dibikin sarang pelapon. Di bawah ini ada bak mandi. Ternyata airnya kurang dari 2 kulah umpama. Tiba-tiba anak cicak, anak tikus curut itu mati, jatuh masuk ke dalam air yang kurang 2 kulah tadi. Jatuhnya dengan sendirinya. Tikus curut itu anaknya masih bayi, belum punya darah mengalir. Kemudian airnya tidak berubah. Pertanyaannya, apa hukum air itu? Najis atau tidak? Beda pendapat di sini. Kenapa tidak najis? Jatuhnya tidak disengaja. Apalagi? Tidak berubah warna. Apalagi? Tidak berubah warna, tidak bau berarti. Nah, binatangnya tidak mempunyai darah mengalir. Kenapa bilang najis? Tadi cicak bangkai juga. Tidak najis kan kalau cicak kan ya, jatuh dengan sendirinya, airnya tidak berubah, tidak najis tuh. Nah sekarang pertanyaannya, anak tikus curut tuh jatuh ke dalam, mati jatuh ke dalam bak, airnya kurang 2 kulah, tidak berubah, jatuh dengan sendirinya. Apa hukum air tadi? Najis atau tidak? Tidak najis. Jawabannya adalah najis. Najis. Loh kenapa? Tadi kan syaratnya 3 tuh. Jatuh dengan sendirinya, binatangnya tidak mempunyai darah mengalir, airnya tidak berubah. Terpenuhi syarat tadi, tapi kenapa dikatakan najis? Jawabannya adalah karena dia tikus. Karena dia tikus. Memang masih kecil, masih bayi, nggak ada darahnya. Kalau besar? Kalau besar gimana? Ada nggak darahnya mengalir? Ada. Beda dengan cecak. Dari dia lahir sampai dia mati ya segitu-gitu aja besarnya. Lain toke. Kalau toke mah ganal awaknya. Udah dipaham kira-kira? Nah, jadi ingat ya, bukan dilihat kecil besarnya binatang tadi, tapi binatang itu masuk golongan yang mana? Masuk golongan yang mana? Kalau dia golongan darah yang mengalir walaupun masih bayi, tetap aja najis. Kenapa? Karena nanti kan dia besar tuh. Udah dipaham kira-kira? Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Pertanyaan? Ini sama ya, ke minyak sama aja. Kita kan sudah bahas minyak ya. Minyak tuh. Ada yang minyak cair, ada minyak yang padat. Minyak padat itu seperti apa contohnya kemarin? Mentega.
mentega itu minyak padat. Tapi kalau dipanaskan dia menjadi cair. Kita sudah bahas semuanya ya. Nah, baik. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Aman ya? Baik, lanjut. Apa yang berikutnya? Oh, pindah bab. Tapi masalah air juga atau gimana? Masih bersiwak. Baik, selesai ya. Masalah air insya Allah tidak menjadi menjadi beban lagi kepada kita tentang masalah air. Kalau kita paham masalah ini aman sudah. Tadi ada postingan di Facebook. Di Facebook itu ada postingan melontarkan pertanyaan. Apa hukumnya tai burung itu katanya? Apa hukumnya tai burung itu? Nah, di situ diterangkan ya, kalau seandainya tai burung itu kering dan banyak, itu dimaafkan, asalkan jangan kena badan. Tapi kalau seandainya tai burung itu adalah masih basah atau mengenai badan, ya maka hukumnya najis. Kita mungkin di Balikpapan ini aman-aman saja. Tapi kalau kita ke Mekah, ke Madinah, itu jalanan itu penuh dengan kotoran burung. Burung apa itu? Burung merpati, burung dara. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan tapi nggak tahu di mana dasarnya. Katanya konon burung merpati, burung dara yang ada di Mekah itu adalah burung merpati atau burung dara dari keturunan burung merpati atau dara yang pernah dulu membuat sarang di Jabal Thur waktu Nabi bersembunyi di Jabal Thur. Itu anak keturunannya katanya. Tapi Allah alam ya, tidak ada riwayat yang jelas, itu cuman mitos-mitos saja atau Allah alam ya. Dongengan-dongengan saja. Tapi ala kulli hal, kalaupun seandainya benar itu bisa jadi. Karena burung itu kan waktu membantu Nabi, dia bikin sarang di depan goa. Nabi masuk, itu kan burung merpatinya bertelur di situ dan orang kafir Quraisy tidak masuk, tidak masuk ke dalam goa dan tidak pecah telurnya. Telurnya tidak pecah dan burungnya masih ada bikin sarang di situ, sama ada sarang laba-laba. Nah, ada yang mengatakan, sekali lagi ya, ini tidak tahu riwayatnya dari mana, cuman cerita-cerita orang saja. Burung merpati yang ada di Mekah itu banyak banget. Itu adalah anak keturunan dari burung merpati yang pernah nolong Nabi pada saat Nabi bersembunyi di Jabal Thur dengan Sayyidina Abu Bakar di malam hijrahnya Nabi. Adapun burung dara atau burung merpati yang ada di Madinah itu katanya burung anak keturunan dari burung merpati kesayangannya Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah Zahra. Jadi punya burung merpati itu adalah keturunan daripada anak burung merpati dari kesayangan Siti Fatimah. Tapi wallahu a'lam benar tidaknya itu. Ala kulli hal. Jadi di Mekah itu Bapak Ibu, burung merpati itu banyak banget. Bagaimana kita ini mau tawaf? Mau tawaf nih bingung nih. Bahkan saya pernah tawaf diberakin burung lagi. Tawaf di kepala, nah tahi burung terbang kena tahi burung. Pernah juga kena kain ihram tahi burung. Kalau kita mazhab Syafi'i, batal kita punya tawaf, enggak batal wudu, cuman ya tawafnya batal. Najis itu. Tapi karena kita di kota Mekah, kita bisa mengambil pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Begitu juga Allah alam kalau Imam Hanafi, yang jelas Imam Malik dan Imam Ahmad dikatakan bahwa semua binatang yang boleh dimakan ya, maka kotorannya itu tidaklah najis. Burung dara itu bisa dimakan ya? Bisa. Maka kotoran burung dara itu menurut pendapat mereka tidaklah najis.